kasih. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Siapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau lewat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan antusias dan tekun, kunci pelayanan. Pada pertemuan hari ini yang berfokus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan membacakannya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tema besar minggu ini adalah misi dan pelayanan kreatif, mengajak kita untuk memahami pentingnya sikap antusias dan ketekunan dalam menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, kita diingatkan untuk tetap teguh dan giat, dua kata yang mencerminkan semangat dan dedikasi dalam pelayanan kita. Arti kata antusias berasal dari kata Yunani enthusiasmos, yang berarti diisi oleh Tuhan atau didorong oleh semangat ilahi. Seperti ayat dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Ini mencerminkan kegembiraan dan semangat yang mendalam dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Antusiasme bukan hanya tentang merasa baik, tetapi tentang memiliki motivasi yang kuat untuk melayani dengan hati yang penuh sukacita. Arti kata tekun akar dari ketekunan, yang berarti kemampuan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun ada tantangan dan kesulitan. Seperti ayat dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita menjadi bosan dalam berbuat baik, karena apabila kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai pada waktunya. Dalam konteks pelayanan, ketekunan berarti konsisten dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan untuk tetap antusias dan tekun dalam pelayanan? Yang pertama, doa dan penyegaran rohani. Di dalam Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, supaya mereka selalu berdoa dan tidak menjadi jemu. Menghabiskan waktu dalam doa dan membaca firman Tuhan adalah kunci untuk membarui semangat kita. Lalu yang kedua, bergabung dalam komunitas pelayanan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berada dalam komunitas yang mendukung dapat meningkatkan semangat dan motivasi kita. Lalu yang ketiga, melihat hasil pelayanan. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga mengatakan, dan ingatlah dengan selalu dalam doa kami akan pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingat dampak positif yang dihasilkan dari pelayanan kita dapat menguatkan semangat. Contoh tindakan sehari-hari yang mencerminkan antusias dan ketekunan dalam pelayanan seorang anak Tuhan diantaranya menghadiri kebaktian, berkomitmen untuk tidak melewatkan kebaktian dan terlibat aktif dalam persekutuan. Lalu yang kedua, melayani di gereja, menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan gereja seperti guru sekolah minggu, pendoa syafaat, pemain musik, penerima tamu, visitor atau anggota jemaat yang sakit atau mengalami persoalan hidup lainnya, bahkan menjadi pelaku pelayanan sosial lainnya. Lalu yang ketiga, mengajak teman, dengan antusias mengajak orang lain untuk datang ke gereja atau mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti ke komunitas sel terdekat. Beberapa tokoh Alkitab yang antusias dan tekun. Dalam Perjanjian Lama ada tokoh yang bernama Nehemia. Di dalam Nehemia 6 ayat 3 mengatakan, Aku mengirimkan utusan kepada mereka untuk berkata, Aku sedang melakukan pekerjaan besar sehingga aku tidak dapat turun. Mengapa pekerjaan ini berhenti apabila aku meninggalkannya dan turun kepada kamu? Nehemia menunjukkan ketekunan dalam membangun kembali tembok Yerusalem meskipun banyak tantangan. Di dalam Perjanjian Baru ada tokoh yang bernama Paulus. Di dalam Filipi 1 ayat 20 mengatakan, Sebab aku tahu bahwa ini akan menjadi jalan untuk keselamatan bagiku, berkat doamu dan pertolonganmu Roh Yesus Kristus. Paulus menunjukkan antusiasme luar biasa dalam menyebarkan Injil meskipun menghadapi banyak penganiayaan. Refleksi kita pada hari ini, sebagai orang Kristen, kita diundang untuk mengingat bahwa antusiasme dan ketekunan adalah dua kunci yang sangat penting dalam pelayanan kita. Dalam setiap aspek pelayanan, kita harus tetap fokus pada tujuan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil-Nya. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita semangat dan ketekunan, sehingga kita dapat melayani dengan segenap hati dan jiwa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami memiliki antusias Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dan bagaimana kami tekun untuk selalu berpegang pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.